Sebelum itu kita murojaah sedikit, kita ulang sedikit pembahasan tentang mandi besar. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hal yang mewajibkan mandi. Beliau menyebutkan wa yajibul ghuslu minal janabati wa hiya inzalul mani biwad'in au ghairihi au biltiqa'il khitanain. Hal pertama yang mewajibkan mandi besar disebutkan oleh penulis, dan ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu keluarnya mani karena sebab persenggamaan atau karena sebab-sebab lain, seperti misalnya karena sebab mimpi atau karena sebab onani dan seterusnya. Maka ini masuk ke perkara yang mewajibkan mandi dan masuk bagian janabah. Lalu beliau mengatakan au biltiqa'il khitanain, dan termasuk janabah yang mewajibkan mandi adalah ketemunya atau bertemunya dua kemaluan walaupun tidak sampai keluar mani. Jadi yang dimaksud janabah di sini entah dia bersetubuh lalu keluar mani, atau dia tidak bersetubuh namun keluar mani karena sebab mimpi atau karena dia bercumbu dengan pasangannya hingga keluar mani, maka itu juga disebut janabah. Termasuk jika dia melakukan hubungan suami istri dan tidak keluar mani, tidak sampai keluar mani, dengan masuknya khashfah atau khasyafah kata para ulama, bagian kepala dari zakar atau kemaluan laki-laki, maka hal tersebut telah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Ini juga kita telah jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Kemudian termasuk hal yang mewajibkan mandi yang ketiga, yaitu khuruju damil haidhi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ya, dan ini jelas ya. Ketika seorang wanita keluar dari tubuhnya darah haid atau darah nifas, maka selama darah itu mengalir selain darah istihadah, maka wajib bagi mereka untuk meninggalkan salat, kemudian tidak ada qada pada salat tersebut. Lalu ketika haid dan nifasnya berhenti, maka wajib bagi mereka untuk mandi dan mulai melaksanakan salat kembali. Kemudian yang keempat, hal yang mewajibkan mandi yang juga kita telah bahas, yaitu kematian. Kecuali orang yang mati syahid, maka dia tidak dimandikan, dan ada perincian yang kita nggak ulang ya. Kemudian yang terakhir adalah Islamul kafir, masuknya seorang kafir ke dalam agama Islam, dan ini termasuk mufradat Hanabilah. Jadi seseorang yang masuk ke dalam agama Islam maka wajib baginya mandi. Namun bukan berarti syahadatnya nggak sah jika dia belum mandi. Namun karena dia akan melaksanakan sholat yang di situ diwajibkan toharoh, maka dia harus mandi dulu. Ya. Adapun tata cara mandi, dan ini yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu, secara garis besar ada dua macam. Ya. Pertama, cara yang mujzi, cara yang sah, namun bukan cara yang utama. Dan yang kedua, cara yang sesuai dengan sifat mandi besar dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sesuai dengan sifat mandi besar Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam beberapa hadis. Penulis mengatakan, amma sifatu ghuslin Nabi SAW minal janabati. Adapun tata cara mandi Nabi Muhammad SAW dari janabah, maksudnya tata cara mandi besar Nabi SAW, fakana yaghsilu farjahu awwala. Jadi yang pertama beliau lakukan setelah berniat, ya, lalu setelah beliau membaca bismillah, dan ini telah kita sebutkan. Jadi niat dulu, lalu membaca bismillah, lalu beliau mencuci tangannya. Kemudian setelah itu yang pertama beliau lakukan adalah membersihkan kemaluan beliau. Dan tentunya membersihkan bagian kubul dan dubur itu dengan tangan kiri. Summa yatawaddau wudu'an kamilan. Ya, jadi setelah berniat, dan ini penting ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, niat harus muncul dulu, karena mandi besar beda dengan mandi biasa, mandi adat, mandi kebiasaan. Mandi besar harus dengan niat. Setelah dia berniat, dia baca bismillah. Nah, gimana kan di kamar mandi? Ya nggak apa-apa, dia baca dengan sir, bismillah. Nah, kemudian setelah itu dia mencuci tangannya, karena tangan ini nanti yang digunakan untuk membersihkan tubuh. Jangan sampai ada najis di situ. Lalu dia bersihkan pertama-tama kemaluannya, dan kita udah jelaskan kemaluan di sini termasuk dubur. Jadi depan dan belakang itu dibersihkan. Nah, dan apabila ada anggota tubuh yang ada najisnya dibersihkan juga. Kalau enggak ya hanya kubul dan dubur. Nah, dan Nabi SAW
melakukan itu dulu sebelum beliau masuk ke mandi besarnya. Lalu setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam setelah membersihkan farj, kemaluan, beliau berwudu sebagaimana wudu salat dengan wudu yang sempurna. Lalu setelah itu beliau dengan tangan kanannya mengambil air dengan 3 kali menciduk, 3 cidukan untuk meratakan air di bagian kepalanya. Jadi kalau kita mungkin sekarang kadang pakai gayung ya, kita meratakan air dulu di bagian kepala agar air masuk ke bagian kulit kepala, bukan hanya mengenai rambut. Nah, itu sebanyak 3 kali. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam yurawwihi bidzalik. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam menyiram dan meratakan air di kepala beliau dengan tangan kanan diratakan, lalu setelah itu menyiram seluruh tubuhnya. Jadi saya ulang, niat, lalu mencuci tangan atau membaca bismillah, lalu mencuci tangan, setelah itu mencuci kemaluan ya. Setelah itu meratakan air di bagian, atau maaf, berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian meratakan air di bagian kepala agar kulit kepala kena air semuanya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu baru menyiram tubuh seluruhnya dan mendahulukan bagian yang kanan lalu yang kiri. Setelah seluruh bagian tubuh kena air dan disunnahkan untuk meratakannya dengan tangannya, itulah tadi kenapa di awal tangan dicuci. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar. Beliau pindah tempat dari tempat mandinya, mundur atau maju, lalu beliau mencuci kaki beliau. Nah, jadi yang terakhir mencuci kaki, karena tadi kotoran-kotoran itu turun ke bawah. Nah, sedang muncul pertanyaan, di mana kalau tadi sementara mandi dia kembali menyentuh kemaluannya, padahal di awal udah dibersihkan, lalu mandi. Maka apabila itu dia lakukan di akhir, maka dia harus wudu lagi. Maksudnya kalau mau sholat, wudu lagi. Adapun jika dia nggak menyentuh kemaluannya lagi, di awal sudah dibersihkan, dan air diratakan di seluruh tubuh setelah itu, maka dia boleh langsung melaksanakan sholat walaupun tidak berwudu lagi. Dengan syarat tadi di awal dia niatkan mandi itu untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang utama ya. Ini yang utama, dimulai dengan mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian itu berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian kepala, menyela-nyela rambut kepala dan menyiramnya dengan air, lalu meratakan air di seluruh tubuh, kemudian terakhir mencuci kaki, dan semua itu dilakukan dengan niat di awal dan membaca bismillah. Lalu cara mandi yang kedua, yaitu disebutkan oleh para ulama cara yang mujzi. Apa itu mujzi? Cara yang cukup, tapi bukan yang utama, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat mandi besar ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak mandi biasa aja, atau dia loncat ke kolam renang, dia niat di dalam hati lalu membaca bismillah, lalu dia loncat ke kolam renang dan dia sela-sela rambutnya di situ, maka hal itu cukup untuk mengangkat hadas besarnya. Allahu a'lam. Itu pembahasan kita yang terakhir di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk ke bab yang baru. Penulis rahimahullahu taala mengatakan bab tayammum, wa huwa an-naw'u tsani min at-taharah. Dan tayammum itu adalah jenis kedua dari bentuk taharah. Kita sudah sebutkan, taharah yang pertama adalah taharah dengan air. Taharah dengan air ini mencakup membersihkan najis dan mengangkat hadas. Mengangkat hadas ada 2 macam. Pertama dengan berwudu, kedua dengan mandi. Yang terakhir kita bahas dengan mandi besar. Dan semua itu menggunakan air. Namun terkadang seseorang ingin mengangkat hadasnya, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, namun dia nggak bisa menggunakan air. Baik karena memang di situ nggak ada air, atau ada air tapi hanya cukup untuk dia konsumsi saja, berbahaya kalau dia gunakan untuk berwudu, atau air sangat mahal misalnya, yang disebutkan oleh para ulama, atau memang nggak ada air. Lagi musim kemarau atau dia berada di padang pasir dan tidak ada air di situ, maka dia melakukan bentuk toharo yang kedua, yaitu dengan tayammum. Wa huwa badalun an taharatil ma. Dan tayammum itu adalah pengganti dari toharoh menggunakan air. Dan para ulama menjelaskan, walaupun tayammum itu adalah badal atau pengganti dari toharoh menggunakan air, namun dia tidak mengangkat hadas. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama.
mengatakan tayamum itu nggak mengangkat hadas. Kalau tadi berwudu mengangkat hadas kecil, mandi besar mengangkat hadas besar, sekaligus bisa mengangkat hadas kecil. Adapun tayamum dia tidak mengangkat hadas. Namun tayamum mubihun lis-shalah, adalah perbuatan yang diajarkan di dalam syariat yang menjadikan sholat mubah atau boleh dilakukan dengannya tanpa wudhu dan tanpa mandi. Nah, itulah kenapa, dan ini ada khilaf tentunya di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah, kemudian di mazhab Hanafi juga menyebutkan tayamum itu mengangkat hadas. Nah, dan nanti ada konsekuensinya. Nah, jumhur ulama termasuk di mazhab Hambali, tayamum itu nggak mengangkat hadas, tapi dia mubihun lis-shalah, menjadikan orang yang nggak bisa menggunakan air, nah, menjadi boleh untuk sholat. Itu makna mubihun lis-shalah. Nah, di antara hal yang menunjukkan itu, seseorang ketika dia tayamum mau sholat karena nggak ada air, tiba-tiba turun hujan, maka tayamumnya batal, dia harus segera berwudu dengan air. Nah, kalau misalnya kerannya mati dan nggak ada air sama sekali, dia udah tayamum mau sholat, atau bahkan mungkin udah takbiratul ihram, lalu dia dengar, airnya udah ngalir, maka sholatnya otomatis batal karena tayamumnya batal. Nah, seandainya tayamum itu mengangkat hadas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun ada air dia nggak perlu wudu lagi karena hadasnya udah terangkat. Nah, namun ternyata dengan adanya air tayamum itu batal, atau dengan mampunya seseorang yang sakit menggunakan air, wudunya jadi batal. Maka jumhur, mayoritas ulama dari kalangan a'immah al-arba, imam yang 4, mengatakan bahwasanya tayamum mubihun lis-shalah wala yarfa'ul hadas. Dia menjadi sebab seseorang boleh melaksanakan salat tapi dia tidak mengangkat hadas. Nah, lalu penulis mengatakan idza ta'azzara isti'malul ma'i lil a'dha'i li a'dha'i taharati aw ba'dihha li 'adamihi aw khawfi dararin bi isti'malihi fayaqumu at-turabu maqamal ma'. Apabila seseorang dia nggak bisa menggunakan air pada anggota wudhunya, atau pada sebagian anggota wudhunya, pada seluruh anggota wudhunya atau pada sebagian anggota wudhunya, karena memang nggak ada air, atau dia takut kalau menggunakan air nanti bisa membahayakannya karena dia sakit misalnya. Jadi entah nggak ada air atau dia takut kalau menggunakan air sakitnya semakin parah. Termasuk disebutkan oleh para ulama ketika keadaan sangat dingin, dia sebenarnya nggak sakit, tapi dia pada kondisi di mana dia berada di tempat yang sangat dingin dan dia nggak kuat kalau dia menggunakan air untuk mandi misalnya. Kalau wudhu mungkin bisa aja, tapi kalau mandi dia nggak bisa. Nah, maka pada saat itu dia boleh bertayamum, dan tayamumnya langsung batal ketika dia bisa menggunakan air, baik karena ada air ketika sebelumnya nggak ada, atau karena penyakitnya atau uzurnya hilang sehingga dia bisa menggunakan air tersebut. Kalau nggak bisa, maka tanah nanti menempati posisi air untuk digunakan bertoharoh. Ya. Jadi itu harus dipahami dulu tentang tayamum. Nggak semua orang boleh tayamum. Kadang seseorang dia berada di pesawat, ya, terutama kalau di pesawat, di kereta. Nah, mau sholat langsung tayamum aja di situ. Padahal dia bisa berwudu. Dia bilang nggak ada air. Nah, ada, kita bisa beli di pramugari misalnya. Atau kita bawa air memang ada, dan kita nggak akan kehausan kalaupun air yang kita bawa kita gunakan untuk berwudu. Apalagi di pesawat-pesawat besar, ya, yang internasional, memang di situ seperti Saudi misalnya, Saudi Airlines, di situ disiapkan musola. Nah, maka seseorang nggak boleh tayamum dalam keadaan seperti itu. Atau misalnya di mobil, nah, dia tayamum karena macet, lalu dia nggak bisa sholat sebagaimana mestinya. Nah, maka jawabannya nggak boleh. Selama dia bisa menggunakan air, maka dia harus berwudu. Tayamum hanya menggantikan air apabila betul-betul nggak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air karena sebab uzur, ya. Termasuk juga jika air sangat mahal, yang disebutkan oleh para ulama. Lalu bagaimana tata cara tayamum? Nah, tayamum ada dua macam. Pertama, tayamum dari hadas kecil. Kedua, tayamum dari hadas besar. Tayamum dari hadas kecil, tayamum dari hadas besar. Tayamum dari hadas kecil harus tertib, maksudnya harus berurutan, yaitu wajah dulu lalu tangan. Jadi wajah dulu lalu tangan. Nanti kita praktekkan caranya. Adapun tayamum dari hadas besar, yang utama tetap wajah dulu baru tangan, namun boleh tangan lalu wajah. Nah, kenapa? Karena sama dengan penjelasan mandi sebelumnya. Nah, mandi itu nggak mesti berurut sebagaimana tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi nggak disyaratkan tertib, beda dengan wudhu. Nah, maka tayamum yang menggantikan
wudu harus tertib, dan tayamum yang menggantikan mandi nggak mesti tertib. Nah, penulis rahimahullah taala mengatakan bi an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdath. Yang pertama yang dia lakukan adalah meniatkan untuk mengangkat hadas. Nah, penulis menyebutkan ini karena penulis Al-Imam atau Syekh Al-Allamah As-Sa'di, beliau termasuk ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Maka beliau katakan yang pertama dilakukan adalah niat. Niatnya apa? Niat mengangkat hadas. Nah, dan jumhur ulama yang mengatakan tadi tayamum nggak mengangkat hadas, maka niatnya adalah istibahah. Dia niat bahwa saya tayamum ini agar saya boleh untuk sholat. Nah, seperti itu. Setelah itu, yaqul, dia mengatakan, setelah berniat dia mengatakan bismillah, dan membacaan bismillah dalam tayamum sama dengan bismillah ketika wudu, yaitu hukumnya wajib. Dan karena wajib, dia berbeda dengan fardu atau rukun dalam wudu. Nah, bedanya di mana? Seseorang yang meninggalkan fardu wudu atau rukun wudu kok disetarakan. Nah, maka wudunya nggak sah. Wudunya nggak sah. Adapun ketika dia meninggalkan wajib wudu seperti bacaan bismillah atau wajib tayamum seperti bacaan bismillah karena lupa, maka dia nggak perlu mengulang tayamum atau wudunya. Nah, jadi harus difahami dulu apa saja yang wajib dan apa saja yang fardu. Nah, bacaan bismillah hukumnya wajib sehingga dia gugur karena lupa. Summa yadribat turaba biyadaihi marratan wahidah. Lalu dia dengan kedua telapak tangannya dia pukulkan ke tanah yang ada debunya. Nah, ini yang disebutkan di mazhab Hambali dan banyak para ulama dia menyebutkan harus ada debunya. Nah, jika debunya terlalu banyak dia boleh tiup dan debu itu nempel di tangannya. Pendapat kedua yang disebutkan para ulama, semua bagian bumi itu termasuk so'idan thayyiba yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bagian yang boleh digunakan untuk tayamum. Namun yang hati-hati kita cari yang berdebu. Kita cari yang berdebu. Itulah kenapa nggak sedikit ulama yang mengatakan di pesawat itu nggak mungkin tayamum karena nggak ada debu. Nggak ada debu. Nah, dan debu di sini betul-betul debu, bukan kita katakan pastikan di setiap tempat ada debunya. Nah, iya, itu nggak terlihat. Nah, jadi dia cari tempat yang berdebu, misalnya permukaan tanah yang bersih, lalu dia tepukkan tangannya, sekali tepukan, nah, yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Dengan debu yang tersisa di tangannya itu dia mengusap seluruh wajahnya, seluruh wajah, nah, dan seluruh tangannya. Nah, jadi dia tepukan, dia usap seluruh wajahnya. Dan yang membedakan dengan wudu, kalau wudu kan di sela-sela janggut, kalau ini kan nggak ada airnya, nggak perlu menyela janggut. Nah, dia mengusap seluruh wajahnya dan mengusap tangannya. Jadi wajah dulu lalu tangan, bukan tangan lalu wajah. Ya, kecuali tadi dia untuk mengganti mandi besar ya. Kemudian penulis mengatakan fa in daraba marrataini fala ba's. Nah, gimana kalau dia mukul dua kali? Dia pukul sekali untuk wajah, sekali untuk tangan, maka nggak apa-apa. Dia boleh sekali wajah dulu lalu tangan. Nah, atau dua kali tangan ditepukkan tangannya ke tanah, lalu dia usap wajahnya, ditepukkan lagi, lalu diusap tangannya. Ya, jadi sederhana tayamum itu. Bukan kayak wudu, bukan diusap ke siku, bukan diusap ke kaki, enggak. Tayamum itu hanya menepukkan kedua telapak tangan di tanah yang berdebu, nah, lalu dia usapkan ke wajahnya. Itulah kenapa disebutkan so'idan thayyiba, debu yang bersih, debu yang bagus, bukan asal debu, bukan debu polusi. Nah, kemudian diusap ke wajah, lalu diusap ke tangan sampai pergelangan. Nah, dan itu dilakukan sekali saja dan nggak perlu sampai siku. Wa dalilu ala ma dzakarnahu. Nah, dan dalil atas apa yang kami sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Apabila kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, untuk mandi, maka bertayamumlah dengan tanah berdebu yang baik, dan dengannya usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Subhanahu wa taala enggak mau memberikan kesulitan, kesusahan untuk kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Namun Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 hal
yang mana nabi-nabi sebelumku nggak diberikan 5 hal tersebut. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dari musuh-musuhku, nah, dengan jangka waktu sebulan sebelum peperangan. Jadi musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebulan sebelum peperangan sudah takut, Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagiku bumi ini sebagai tempat salat. Nah, sebagai tempat salat, masjid di sini maksudnya tempat sujud ya. Wa tahuran, dan sesuatu yang tahur, sesuatu yang suci ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli. Maka seseorang, nah, dimanapun dia berada dan mendapatkan waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, walaupun dia di atas tanah, di atas rumput, di atas pasir atau bebatuan, karena bumi dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang, walam tahilla li ahadin qabli. Adapun nabi-nabi sebelumku enggak halal bagi mereka untuk itu. Wa u'titu syafa'ata, dan juga diberikan kepadaku syafaat, untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umatku. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu lin-nasi 'ammatan. Dan sesungguhnya nabi-nabi sebelumku itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, ini 5 hal yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Termasuk dijadikan tanah itu, bumi itu sesuatu yang suci yang bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi itu pembahasan kita pada siang hari ini tentang tayamum. Sekali lagi kesimpulannya, tayamum hanya boleh jika kita nggak bisa menggunakan air, baik karena memang nggak ada air sama sekali, kita nggak bisa beli, nggak bisa cari, kalau cari nggak bakal ketemu, atau kita sakit atau kedinginan, nggak bisa menggunakan air karena udzur. Nah, lalu ketika sudah ada air, tayamumnya batal dan kita harus berwudu menggunakan air, harus mandi menggunakan air. Nah, kecuali sholatnya udah selesai dikerjakan. Kalau sholatnya udah selesai dikerjakan baru ada air, maka sholatnya sudah sah. Sholatnya sudah sah. Adapun tata cara tayamum dengan meniatkan, nah, untuk mengangkat hadas, apabila kita meyakini hal tersebut mengangkat hadas, atau meniatkan bahwasanya tayamum ini agar kita bisa melaksanakan sholat, lalu setelah itu kita baca bismillah, lalu menepukkan tangan di atas tanah berdebu, lalu diusapkan ke wajah dan diusapkan ke tangan semuanya. Nah, tangan sampai pergelangan seluruhnya. Nah, dan cukup dengan sekali tepukan, boleh juga dengan 2 tepukan. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang nggak boleh dilakukan, yang haram dilakukan ketika kita berhadas. Ketika kita berhadas lalu belum berwudu, atau belum mandi besar, atau belum tayamum. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Lalu kita masuk ke babul haid, bab seputar haid dan nifas. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau enggak ada, kita cukupkan Bapak-bapak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.